Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa malam ini ia akan terima mujizat dari Tuhan? Oh haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman mujizat. Amin. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Kristus pasti akan menerima sesuatu yang baik. Amin. Karena saya percaya Yesus selalu punya yang terbaik buat kita. Dunia banyak bisa berikan janji, tapi dunia tidak bisa berikan kepastian. Tapi Kristus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Buka kitab kita sama-sama dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Hari ini saya mau bicara tentang orang percaya yang mencintai dunia. Saya perhatikan hari-hari ini ada gelombang baru di dalam kekristenan. Orang senang kalau disebut sebagai Kristen yang modern. Jadi sekarang kekristenan dibagi dua. Ada kekristenan yang ortodoks, ada kekristenan yang dianggap kolot, ada kekristenan yang modern. Ada banyak orang yang bilang, kita mah walaupun Kristen mah modern. Kita walaupun Kristen ke diskotik tetap jalan. Tapi hati kita tetap melekat sama Tuhan. Karena Tuhan gak lihat luar, Tuhan lihat hati. Kita walaupun Kristen pakai rok mini, pakai baju yang terbuka gak apa-apa. Karena Tuhan gak lihat luar, Tuhan lihat hati. Kita walaupun Kristen mau pakai anting kayak, mau pakai tato kayak, mau pakai segala macam nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat luar, Tuhan lihat hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mulai model Kristen baru, yaitu jadi Kristen yang modern, ya kan? Nah, saya percaya bahwa hidup Kristen tidak ada pembagian. Nggak ada Kristen yang modern, nggak ada Kristen yang kuno. Kristen adalah Kristen. Amin. Anak Tuhan adalah apa? Anak Tuhan. Nggak usah jadi Kristen yang modern lah. Saya walaupun Kristen pendeta, tapi saya ke karaoke nggak apa-apa. Yang penting walaupun saya karaoke nyanyi lagu dunia, hati saya melekat pada Kristus. Sambil nyanyi, katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita masih bersama, kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta. Tok, hancur mina. Ya kan? Sambil kitik-kitikan lagi nih. Sama wewe gombel sebelah kuntilanak. Tadi siang saya baru pulang dari Pontianak. Baru mendarat dari Pontianak. Saya mesti buat program di Pontianak, 2 program. Satu di di Monumen Ekuator, garis khatulistiwa, panas minta ampun. Lalu satu lagi di Sungai Kapuas. Jadi saya ada orang yang ngejelasin buat saya tentang latar belakang kota Pontianak. Saudara tahu nggak? Kata kuntilanak itu dari nama kota sebetulnya. Jadi Pontianak itu sejarahnya dulu namanya Kuntilanak. Kuntilanak, siapa lagi yang bikin nama itu? Saudara tahu kan kuntil kan artinya kan ambil. Jadi rupanya di tahun 1771 ke sana banyak yang menyembah berhala di Pontianak. Jadi anak-anak diambil, di-offer, dipersembahkan. Jadi banyak anak-anak hilang dipersembahkan. Makanya daerah itu namanya Kuntilanak. Lalu tahun 1771 mulai masuk dari daerah-daerah lain, masuk ke Pontianak. Terus mereka bingung, kok namanya Kuntilanak? Akhirnya diganti, jadi Pontianak. Ponti itu ayunan. Ya kan? Lalu saya akhirnya khotbah, saya bilang begini. Karena itu saudara-saudara, kita harus bangun rumah tangga yang bahagia. Kalau enggak, hidup kita juga jadi kuntilanak. Anak-anak kita dirampas oleh setan. Tapi kalau rumah tangga kita bahagia, maka hidup kita Pontianak. Anak-anak kita diasuh dalam keluarga yang bahagia. Amin. Ya kan? Nah, bapak-bapak begitu. Banyak yang ada di karaoke sama kuntilanak. Ntar anaknya dikuntil. Lihat aja. Ya kan? Nah, yang saya mau jelaskan buat saudara, saya percaya hidup Kristen gak ada modern Christian dan gak ada old style fashion Christian.
No. Yang saya percaya hidup Kristen adalah hidup Kristen. Sekali kita iring Kristus, kita hidup seturut kehendak Allah, kita berjalan sesuai firman Allah, dan kita lihat berkat-berkat Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus tulis surat ini ketika dia ada dalam penjara. 1 Timotius juga Paulus tulis dalam penjara. Tapi penjara di mana dia ada berbeda. Penjara yang Paulus ada dalam 1 Timotius itu penjara yang lebih terbuka. Banyak orang bisa mengunjungi dia. Tapi ketika dia dipindahkan di Roma dan dia masuk penjara di situ, itu lebih sedikit orang bisa datang. Salah satunya yang hanya boleh datang adalah Timotius. Karena itu Paulus tulis surat ini dan dia bilang, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Di ayat yang ke-6 Paulus bilang, 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai apa? Dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku apa? Sudah dekat. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah apa? Memelihara iman. Nah, di tengah penderitaan yang berat yang Paulus sedang alami, Paulus bilang, hey, anak rohaniku, hai Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Karena Demas, ini salah satu rekan yang cukup akrab, cukup dekat, dan cukup dipercaya oleh Paulus. Karena Demas telah apa? Mencintai dunia ini dan apa? Meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes. Dan Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus sedang apa? Ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bahkan pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang begini, Demas, salah seorang rekan pelayananku, sekarang telah meninggalkan aku. Kenapa dia telah meninggalkan aku? Karena mencintai dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita mulai berpikir, orang yang mencintai dunia itu mungkin orang yang nggak pernah ke gereja. Orang yang mencintai dunia itu mungkin mereka yang terlibat dengan pelacuran. Orang yang mencintai dunia itu mungkin orang yang koruptor, pendeta. Orang yang mencintai dunia itu orang yang nggak mau terlibat dalam pelayanan. Saya terlibat dalam pelayanan. Saya pergi ke gereja dan mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, saya nggak sempat ke rumah lagi. Dari kantor saya langsung ke sini. Itu kan tanda saya mencintai Tuhan. Saya hargai saudara untuk setiap pengorbanan saudara buat Tuhan. Tetapi apa artinya mencintai dunia? Nah, Paulus tidak sedang bilang tentang orang-orang yang belum bertobat. Paulus tidak sedang ngomong tentang orang jahat yang hidup dalam perzinahan. Paulus tidak sedang bicara tentang orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Paulus sedang bicara tentang seorang rekan pelayanannya, orang yang bersama-sama dengan Paulus, orang yang pernah mengalami penjara bersama dengan Paulus, orang yang pernah mengalami perjuangan iman bersama dengan Paulus. Dan Paulus mulai berkata, Demas telah mencintai dunia dan karena itu dia meninggalkan aku. Nah, pertanyaan saya sederhana, apa ciri orang yang mencintai dunia? Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang, dengar baik, yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Saya ulangi sekali lagi, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau setiap orang ditanya dan berkata, kamu cinta Yesus enggak? Saya percaya setiap kita bilang cinta Yesus.
Amin. Saya tanya pengedar narkoba yang namanya Yohanes, Yeskiel, whatever, ya kan? Karena ada banyak juga pengedar narkoba, tapi namanya Kristen. Saya tanya sama dia, kamu mencintai Yesus atau enggak? Dia bilang, ya, ya mencintai. Cuman, ya, ya kan? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau tanya tentang mencintai Kristus, saya percaya setiap kita mencintai Kristus. Tetapi dengar baik. Waktu kita harus melayani Yesus, ada harga yang harus dibayar. Sama-sama bilang sama saya, ada harga. Nah, kadang-kala persoalannya itu yang buat kita mundur. Itu yang kadang-kala buat kita nggak tahan. Itu yang kadang-kala buat kita berkata, Tuhan, saya kan udah serahkan semuanya buat Tuhan. Lalu kenapa gitu semuanya masih masalah? Tuhan akan menatap saudara dan bilang, katanya udah serahin semua. Kok masih bersungut? Kita kadang-kala kalau nyanyi, sama malaikat beda-beda tipis. Bener, apalagi kalau kita udah nyanyi lagu tadi tuh. Ku telah mati. Algozi mati. Lu betul, Algozi mati ditembak. Iya kan? Sudahlah, politiknya saya nggak tahu kenapa dia ditembak, bagaimana ditembak, saya tidak tahu. Yang pasti mati. Sampai di bandara. Kapan dia sampai di bandara? Kemarin malam kan? Jam 8 saya ditelepon. Tapi saya bilang saya lagi di Pontianak. Urus saya sendiri. Ya kan? Mungkin sudah menatap saya, waduh apa hubungannya dia sama Algozi? Ada hubungannya. Sama-sama cucu Adam. Jadi, sampai jam 8 malam di situ. Keluarga bilang bawa langsung ke Madiun. Tapi polisi bilang tidak, mesti diidentifikasi dulu. Pertanyaan saya, lagi ribut begitu. Algozi bikin apa? Algozi bikin apa? Dia tidak tersinggung. Dia tidak bilang orang udah mati pakai identifikasi segala. Tega lu, tega lu, tega lu. Enggak tersinggung. Diam aja dia. Kenapa? Karena udah mati. Amin. Ada orang yang kadang-kadang sebelum mati ngomongnya besar. Lu kalau sampai gue mati ya, mayat gue aja lu gak usah lihat. Pertanyaan saya sederhana. Kalau waktu dia mati ini orang datang, persoalannya bagaimana? Yang mati bikin apa? Hah? Yang mati bikin apa? Diem. Gak mungkin dia bilang, ngapain datang? Orang kalau udah mati gak bisa tersinggung. Amin. Orang kalau udah mati gak bisa mengeluh. Amin. Orang kalau udah mati gak ada lagi yang dia khawatirkan. Amin. Siap nyanyi, ku telah mati. Tapi suami saya jengkelin saya. Belum mati nih ye. Jadi minggu depan kalau ada lagu itu lagi kita ganti. Ku belum mati, masih gregetan. Iya. Ada pemimpin pujian kalau sambil nyanyi suka bilang haleluya. Dia bilang, ku telah mati, haleluya. Ku telah mati, haleluya. Masih mending yang itu. Ada lagi yang nyanyi pemimpin pujian itu. Kan ada lagu, ku cari wajahmu. Ku cari wajahmu, kata pemimpin pujiannya. Ku cari wajahmu, haleluya. Temukan kasihmu, haleluya. Yang ketiganya gak enak. Kau bukan Tuhan yang jauh, kan gitu. Kau bukan Tuhan, haleluya. Padahal dia yang Tuhan. Iya. Ada pemimpin pujian mimpin itu. Lagu seperti rusa rindu sungaimu. Terus ada pemimpin pujian yang senang, pria saja, wanita saja gitu. Wanita seperti rusa. Prianya seperti apa? Setelah yang kasih dalam Tuhan, jangan sudah pikir orang yang mencintai dunia itu orang yang gak pernah ke gereja. Orang yang mencintai dunia, dengar baik, kadang-kadang terlibat dalam pelayanan. Kadang-kadang terlibat dalam pelayanan, tapi bukan di El Shaddai, bukan. Yang di El Shaddai semua mencintai Tuhan. Amin.
Ada juga sih satu dua yang kadang-kadang iseng-iseng datang, ya kan? Nah, dan biasanya saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini nih yang bikin masalah. Gereja pecah, persekutuan pecah. Ini kadang-kadang begini nih, orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi tidak siap apa? Berkorban. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Kenapa orang yang takut dan gentar suruh pulang? Karena orang yang seperti ini yang tidak siap berkorban, yang akan bicara di sini hal yang lain, yang akan bicara di sini hal yang lain, menimbulkan banyak masalah. Nah, hari ini saya mau beritahu, waktu kita siap melayani Kristus, kita tahu ada tantangan, kita tahu ada masalah, tapi kita ingat janji firman Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Billy Graham berkata begini, to receive Christ cost nothing, to follow Christ cost something, but to serve Him cost everything. Amin. Waktu kita terima Yesus gratis, ya kan? Saudara dengar pendeta berkhotbah, saudara, ya Tuhan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gratis, gratis, gratis. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saya mau tegaskan lagi, to receive Christ cost nothing. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak ada harga yang harus kita bayar. Amin. Gak ada harga. Kita cuma cukup bertobat, mengaku percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak Allah. Tapi kalau kita mulai mau ikut Yesus, mulai ada harga. Mulai ada orang yang ngomongin saudara, dia sekarang ikut pelayanan ya, cari pelarian. Soalnya bisnisnya lagi jatuh, lakinya punya bini muda, punya anak di luar. Makanya lo lihat ya. Wih, kadang-kala mulut orang gereja, wih, lebih tajam daripada mulut orang diskotik. Ya kan? Tapi kan ini kan bukan gereja, kan ini bukan gereja. Ini kan kebaktian El Shaddai. Bukan gereja kan, gereja sudah masing-masing. Ini kan persatuan tubuh Kristus. Amin. Nah. Kadang-kadang mulut orang gereja begitu, betul. Ya kan? To follow Christ cost something. Ada harga yang harus dibayar. Saudara yang tadinya merokok, akhirnya saya ingat ya, iya ya saya udah bertobat sekarang. Saya harus tinggalkan. Saudara yang tadinya bini piaraan, akhirnya mulai sadar, iya ya. Ya kan? Kan pendeta nggak berhak untuk bilang mau terima Yesus ya. Bini piaraan bukan. Bini piaraan agak mundur sedikit. Bisa didoain, cuman waiting list. Pesawat kali pakai waiting list. To receive Christ cost nothing. Hanya membutuhkan iman. But to follow Christ cost something. There is price to pay. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ada harga. Saudara-saudara yang tadinya punya wewe gombel, ya kan? Waktu saudara tahu, iya saya udah iring Tuhan, saya harus tinggal ya. Saudara-saudara yang tadinya bisnisnya, aduh minta ampun. Setan pun sampai stres lihat sudah bisnis. Sampai setan bilang, gila gua aja gak gitu-gitu amat. Iya bener, ada orang kalau dia bisnis, aduh minta ampun. Setan sampai bulu kuduknya berdiri. Setan sampai bilang, ya ampun, nih orang berani banget. Sampai orang bilang, lu bisnis kesetanan. Setan bilang, enggak. Gua yang kemanusiaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Anak muda yang pacaran gak karu-karuan, ya kan? Ada anak muda yang kalau pacaran, aduh minta ampun. Padahal orang Kristen, wih, dia jamah, men. Segenap hidupku, wih, dia beri damai di hatiku. Semua berubah. Jangan ketawa, mikir. Anak-anak muda dikasih tahu main tuaan, ketawa. Kayak gak ada rasa salahnya barang dikit. Tobat napa? Kalau bapak ibu saudara yang ketawain, saudara mah pantas. Saudara anak-anak muda ikut ketawa. Gilbert gak tahu ini katanya.
Saudara, yang saya mau jelaskan, waktu kita mau ikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara disakitin sama orang, kalau ikut naluri dulu, siapa yang nyakitin gue? Lu belum pernah gue tempeleng lu ya, gue tempeleng lu ya. Tapi sekarang udah jadi anak Tuhan. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar. Lama-lama gue gak tahan juga nih, wah. Ada harga yang harus dibayar. Amin. There is price to pay. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi waktu we want to serve him, waktu kita mau melayani dia, maka harganya adalah everything. Harganya adalah segalanya. Sampai Paulus bilang apa? Aku telah turut disalibkan, mati bersama dengan Kristus. Amin. Makanya waktu kita nyanyi, ku telah mati, itu bukan lagu biasa. Itu sebuah sikap pernyataan bahwa Tuhan, saya siap tinggalin semuanya. Saya mau jadikan Yesus yang paling utama. Dan selama saya jadikan Yesus yang paling utama, saya tahu saya tidak akan turun, tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala, dan melihat perkara yang besar. Haleluya. Amin. Jadi seorang yang mencintai dunia, jangan sudah pikir seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang gak pernah baca Alkitab. Jangan salah pikir orang yang mencintai dunia, orang yang gak pernah ke gereja. No. Kadang-kala kita bisa mencintai dunia. Kenapa? Karena kita gak tahan dengan apa? Harga yang harus kita bayar. Amin. Karena kita gak tahan waktu kita harus hadapi harga untuk sebuah pelayanan. Jadi yang pertama saya pelajari, ciri seorang yang mencintai dunia, yaitu apa? Seorang yang apa? Tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Ada banyak orang pikir kalau saya melayani Kristus, saya nggak akan ada masalah dalam hidup saya. Ada banyak orang pikir kalau saya melayani Kristus, semua masalah saya akan beres. Karena Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Betul. Kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenaran, semua akan ditambahkan. Tapi jangan salah. Tuhan juga mau cabut beberapa hal dalam hidup kita. Tuhan mau cabut kesombongan kita misalnya. Tuhan mau cabut kebiasaan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri misalnya. Tuhan mau cabut segala hal yang gak berkenan. Supaya apa? Supaya berkatnya dapat dicurahkan luar biasa dalam hidup kita. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Berarti waktu kita siap melayani Kristus, ada harga, ada korban. Sama-sama bilang sama saya, ada korban. Kenapa Paulus tetap setia? Kenapa Demas meninggalkan? Karena Demas lama-lama gak tahan. Demas lihat, ternyata pelayanan pekerjaan Kristus membutuhkan begini banyak pengorbanan. Dan akhirnya Demas berkata, lebih baik aku lepaskan semuanya. Aku gak tahan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan jadi orang yang mencintai dunia. Jadi orang yang mencintai Kristus. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Kenapa Demas meninggalkan Paulus? Karena dia tidak sabar menanti waktu Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada apa? Waktunya. In His time. He makes all things beautiful in His time. Di dalam waktunya Tuhan. Amin. Tapi kadang-kala kita pikir iman dapat membuat Tuhan melakukan menurut waktu saya. No. Iman tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di waktu saya. Iman akan membuat saya mengerti waktu Tuhan dan membuat saya taat dan sabar dalam menanti waktu Tuhan. Saya percaya iman dan kesabaran adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Amin. Saya tidak percaya iman dan kesabaran itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang pikir kalau dia beriman, dia bisa paksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu persis seperti yang diharapkan. No. Yang saya percaya kalau kita beriman, kita akan mengerti isi hati Tuhan, kita akan mengerti time schedule-nya Tuhan, jadwalnya Tuhan, dan kita mulai sabar, kita mulai taat, kita mulai imani dan segala janji Allah berlaku luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena selalu saya bilang, antara janji, dengar baik, antara janji sampai mujizat ada jembatan. Dan jembatan ini bernama apa? Waktu. Amin. Jadi Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu.
Tuhan berjanji, aku membela kamu. Tuhan berjanji satu orang bertobat, seluruh rumah tangga akan apa? Diselamatkan. Tuhan janji bahwa dia akan berkati kita berlipat kali ganda. Dia janji dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dia janji. Nah, tapi sekarang persoalannya antara janji sampai penggenapan, sampai mujizat, ada jembatan, dan jembatan ini bernama apa? Sama-sama bilang sama saya, waktu. Nah, persoalannya seringkali kita jadi orang-orang yang gak sabar. Iya kan? Kenapa persoalan Israel sama Palestina sampai hari ini gak selesai-selesai? Persoalannya cuma sederhana. Soal tidak sabar. Sarah sudah umur 80 tahun. Jangan bilang gak susah. Ngomong juga udah gak boleh. Karena sekarang ini sudah mulai ngomong. Dia lihat Abraham. Abraham juga sudah opa. Umurnya sudah 90 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih. Ya kan? Tapi Alkitab janji sampai masa putih rambut kita tangan Tuhan menggendong. Makanya rambut jangan dicet. Kan sampai putih rambut Tuhan menggendong. Tuhan lihat masih hitam. Oh, belum digendong sama Tuhan. Malaikat bilang, ini menurut umur mesti udah digendong. Tuhan bilang, enggak, masih hitam. Jangan jadikan ini Taurat baru ya. Jangan sudah bilang, Gilbert bilang nggak boleh cat rambut. Nggak ada hubungannya. Sudah mau pakai ICI juga boleh. Ya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau ingatkan buat saudara, persoalannya, Sarah mulai lihat Abraham dan dia mulai pikir rasanya nggak ada harapan. Sarah pikir dia sudah oma dan dia lihat ini satu ini seopa, sudah jadi opa. Dan akhirnya Sarah mulai usul sama Abraham. Karena Sarah udah bikin nggak mungkin dia bisa punya anak, ya kan? Batuknya aja udah susah, udah ada echo batuknya. So, Sarah bilang sama Abraham, Abraham rasanya saya nggak mungkin bisa mengandung lagi sama saya sudah lalu tua rasanya ini. Kalau pikir-pikir ini perut mau mengandung lagi susah sekali, nggak mungkin lagi. Tapi saya punya usul buat Abraham, gimana kalau tidur saja sama pembantu kita yang punya namanya Hagar. Saya bisa bayangin nggak oma-oma 80 tahun hamil, ya kan? Datang ke Elsiadai, oma-oma 80 tahun. Tolong doain ini, saya mengandung 4 bulan. Saya akan menatap dan bilang, oma bukan 4 bulan, kembung kali kembung. Masuk angin. Ya kan? Dan akhirnya Abraham tidur dengan Hagar. Lalu lahir Ismail. Panggilannya Mail. Nah ini akhirnya kan jadi bikin gara-gara. Sampai akhirnya Sarah sadar, iya ya, saya ini yang harus mengandung. Dan akhirnya saudara-saudara, di umur yang ke-90 tahun, dia mengandung. Saya tidak bisa bayangin bagaimana Sarah ngomong sama Abraham bahwa dia mengandung. Bulan-bulan pertama cuma menurut Tuhan hari ini kok ngembung-ngembung terus ya. Karena zaman itu belum ada tespek, belum ada tespek. Mau tespek pakai apa, saudara? Pakai daun pisang? Nggak ada, belum ada tespek zaman itu. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketidaksabaran menciptakan persoalan besar. Amin. Saya percaya bahwa seringkali persoalan kita, saya ngerti saudara cinta Tuhan. Amin. Siapa yang cinta Tuhan di sini? Amin. Saya ngerti saudara cinta Tuhan. Tapi kadang-kala persoalannya kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Amin.
Kenapa seorang bercerai? Buat saya sederhana. Karena dia nggak sabar. Kenapa handphone bunyi? Itu juga nggak sabar. Ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang bercerai? Karena nggak sabar. Alkitab sudah bilang, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga pasti diselamatkan. Amin. Kalau engkau doa orang percaya akan memberikan kemenangan bagi saudara. Bahkan Alkitab berkata, kemenangan terakhir selalu berlaku bagi orang-orang benar yang berharap kepada Tuhan. Amin. Setan mau saudara menyerah di tengah jalan. Setan mau saudara putus asa, dan selalu makanya saya bilang orang yang menang bukan orang yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi orang yang menang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Artinya apa? Masalah ada, tantangan ada, dia bertahan sampai pada akhirnya dia tahu orang-orang yang sabar akan merebut kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Kalau doa saudara belum dijawab, bukan berarti engkau gagal. Kalau apa yang kau harapkan tidak terjadi, bukan berarti engkau gagal. Tapi kalau apa yang kau harapkan belum terjadi, artinya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa Demas akhirnya meninggalkan Paulus? Dia nggak sabar. Dia pikir masa ini penderitaan nggak selesai, penderitaan nggak selesai. Sampai kapan? Ada banyak orang Kristen akhirnya halalkan segala cara. Kenapa? Karena nggak sabar. Ada orang Kristen yang akhirnya pacaran dengan orang yang tidak seiman, menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena tidak sabar. Habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Paulus, Petrus, kutunggu-tunggu lama sekali. Hanya ada Ahmad Abidin. Tidak ada rotan akar pun jadilah, katanya gitu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Bu, Pak, rekan-rekan muda, pelayan-pelayan Tuhan, orang yang sabar, orang yang bertahan sampai kesudahannya, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Makanya Alkitab bilang begini, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi daripada orang yang merebut kota. Saya sempat bertanya dalam hati saya, apa artinya orang sabar melebihi seorang pahlawan? Akhirnya saya ketemu, pahlawan itu punya dua prinsip dalam hidupnya. Merdeka atau mati. Betul? Bagi pahlawan hanya ada dua pilihan, merdeka atau mati. Tapi kenapa orang sabar melebihi seorang pahlawan? Karena orang sabar tidak punya dua pilihan. Orang sabar cuma punya satu pilihan. Merdeka berkemenangan, itulah janji Tuhan dalam hidupnya. Amin. Orang sabar tidak pernah akan mati. Ada banyak orang bilang, lu sabar melulu, lu punya laki kayak begitu, lu sabar, diinjak-injak lu. Kalau gua jadi lu sih gua tinggalin laki kayak begitu, mau masih muda masih bisa dapat lu. La ilah, kalau lu udah entar nenek, lu mau dapat siapa lagi lu? Saudara, dengar, orang sabar tidak akan pernah hancur. Amin. Orang sabar pasti lihat kemenangan. Lalu saya bingung kenapa kita bilang orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Lalu saya pelajari bahwa setiap kota direbut ada korban jatuh. Setiap kota direbut ada korban jatuh. Setiap kota direbut ada korban jatuh. Tapi orang yang menguasai diri, dia menang tanpa korban. Ada banyak orang bisnisnya menang, tapi rumah tangganya korban. Ada banyak orang akhirnya pelayanannya hebat, menang, tapi bisnisnya korban. Hidup Kristen, waktu kita menguasai diri, kalau kita sabar, maka keluarga diberkati, pelayanan maju, dan usaha kita melihat berkat-berkat Allah mengalir luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ciri seorang yang mencintai dunia, yang pertama adalah orang yang apa? Tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Kalau kita siap melayani Kristus, kita harus siap berkorban. Amin. Bukan hanya korban tenaga, kadang-kala korban perasaan. Kadang-kala bagaimana kita harus menyalibkan daging kita dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi ini yang saya percaya, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Sama-sama bilang sama saya pasti menang.
Sekali lagi lebih semangat bilang sama saya pasti menang. Lihat kiri kanan saudara, bilang tapi sabar. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang tidak sabar. Suami-suami pulang rumah marah-marah. Jangankan anjing, ikan lohan aja gak berani berenang. Diem dia itu ikan. Ini dia nih, monster datang katanya. Ya kan? Istri-istri mulai gak sabar. Ya kan? Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Hanya orang-orang sabar yang akan melihat janji Tuhan dikenapi dalam hidupnya. Amin. Tuhan angkat Yusuf dari budak jadi Perdana Menteri. Pertanyaan saya sederhana. Butuh waktu berapa lama? 1 minggu? 1 bulan? 10 bulan? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Dia memakan waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bisa mencapai di situ? Jawaban saya sederhana, sabar. Dia disakiti, dia sabar. Dia menghadapi masa yang sukar, dia sabar. Dia difitnah, dia sabar. Tapi dalam kesabaran, dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Orang-orang kaya bisa jatuh. Orang-orang pintar bisa dipermalukan. Orang-orang hebat bisa kehilangan segala-galanya. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan sabar, dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan senantiasa dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, siapa orang yang mencintai dunia? Sampai Demas meninggalkan Paulus. Yang ketiga saya pelajari. Seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Ini persoalannya. Kadang-kala kita bilang, saya cinta Tuhan. Tapi Alkitab bilang apa? Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus apa? Melakukan perintah-perintahku. Amin. Cinta Tuhan bukan cuma bisa nyanyi, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Mencintai Tuhan bukan hanya bisa nyanyi bahwa Lord, I just want to tell you how much I love you. Tapi saya percaya bukti kita mencintai Tuhan, lakukan firman. Kalau saudara bilang sama saya, pendeta saya cinta Yesus. Tapi sorry, saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab. Maka jawaban saya sederhana. Saudara adalah orang yang paling munafik yang pernah saya kenal di muka bumi. Kenapa saya bilang saudara orang paling munafik? Mana mungkin kita bisa cinta Tuhan tapi tidak menyukai firman. Amin. Kalau kita mencintai Yesus, otomatis kita bukan hanya mau jadi pendengar, bukan hanya kita mau jadi pembaca, tapi kita mau jadi apa kata kita pelaku firman. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Hah? Ngerti nggak? Manggut napa kalau ngerti? Masalah nggak ngerti nomor 2 dah, yang penting manggut dulu, ya kan? Saya kalau dia tidak manggut kan saya tahu saya ngerti, jadi semangat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang saya mau ingatkan buat saudara, bahwa hidup Kristen itu sendiri bukan sekedar oh ya saya mencintai Tuhan. No. Hidup Kristen saya mencintai Tuhan dan saya akan melakukan firman-Nya. Amin. Karena kita berkata barang siapa yang mencintai aku, ia akan melakukan apa? Firman-Ku. Nah, kadang-kala di sini persoalannya. Kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kemudian waktu saat kita mesti melakukan firman Tuhan, ketika cinta kita diuji, ketika cinta kita harus melalui batu ujian, akhirnya kita mulai berkata, Tuhan, berat. Saya cinta Tuhan. Tapi kalau suruh ngampunin orang seperti itu, sorry ya pendeta ya, aku bukan seorang malaikat. Kayak judul sinetron aja, aku bukan seorang malaikat. Siapa yang bilang saudara seorang malaikat? Udah ada sayap dong kalau malaikat. Ya kan? Mungkin saudara menantang saya dan berkata, pendeta, saya cinta Tuhan. Tapi kalau hidup Kristen ini nggak boleh, itu nggak boleh. Berat banget. Jawaban saya sederhana. Kalau dasar kita cinta, nggak ada yang suka. Amin. Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, dan bebanku pun apa? Ringan. Pertanyaan saya sederhana. Firman Tuhan itu gampang nggak? Melakukan firman itu gampang nggak?
Saudara orangnya pendiam ya, saya baru tahu. Pendiam sekali. Saya mau tanya sama saudara, melakukan firman Tuhan itu gampang nggak? Gampang atau susah? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, susah jawabnya pendeta. Saya mau bilang susah, takut Tuhan tersinggung. Saya mau bilang gampang, sayanya yang tersinggung nanti. Saudara, lakukan firman Tuhan, gampang nggak? Akhirnya ambil aja jalan tengah, gampang-gampang susah, ya kan? Kalau buat saya melakukan firman Tuhan, gampang-gampang susah. Kenapa? Kalau kita turut kuasa Roh Kudus, Alkitab bilang apa? Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Yesus nggak bilang kamu harus sempurna dulu. Nggak, Yesus bilang mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku yang akan beri kelegaan kepadamu. Yesus bilang mari kepadaku, aku akan mengajar kamu. Amin. Berarti kekuatan kita datangnya dari apa? Roh Kudus. Tapi itu memang jadi sukar kalau apa? Kalau kita jalani dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Jadi ini persoalannya kenapa kita mencintai dunia? Karena kita nggak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Sadar Meshach Abednego bilang gini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong kami. Tapi perlu Tuanku Raja menyadari, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menyembah Dewa Tuanku Raja, kami tetap tidak mau. Amin. Apa sebetulnya yang sedang disampaikan oleh Sadar Meshach Abednego? Coba lihat apa yang Sadar Meshach Abednego katakan di situ. Di message-nya itu. Apa yang Sadar Meshach Abednego katakan? Yang Sadar Meshach Abednego katakan bukan sekedar perlu Tuanku Raja tahu bahwa kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup, tolong dia, aku tidak akan menyembah. Tapi yang perlu saya sadari buat saudara sekalian adalah kenapa Sadar Meshach Abednego katakan itu? Jawaban saya sederhana. Karena dia punya keyakinan. Sekali saya melakukan firman Tuhan, saya akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Amin. Hari ini kembali saya mau ingatkan. Banyak orang mencintai dunia hanya karena tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Tetapi perintah Kristus itu ringan. Kenapa saya bilang ringan? Karena bukan kita dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus menuntun langkah kita. Dan waktu Roh Kudus menuntun langkah kita, kita cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi yang pertama saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam apa? Melayani Kristus. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang apa? Tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Yang ketiga, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam melaksanakan, dalam menjalani firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak tahan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Setiap kita harus diuji. Kenapa kita harus diuji? Karena target Kristus kita bukan hanya berubah, tapi target Kristus untuk kita menjadi apa? Sempurna. Ada banyak orang yang bangga kalau dia sudah berubah. Dia bilang begini, pendeta saya bersyukur pendeta, saya udah banyak berubah. Dulu pendeta, aduh minta ampun. Istri saya pendeta hampir tiap hari saya tonjok. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah robah saya. Tinggal paling sebulan sekali saya tempeleng dia. Itu mah nggak berubah, itu namanya kurangan dikit. Hidup Kristen bukan cuma kurangan dikit. Hidup Kristen kata Alkitab menjadi mempelai yang tak bercacat celah. Amin. Ada banyak orang yang bilang gini, pendeta, aduh dulu saya kacau sekali pendeta. Hidup saya nggak karu-karuan. Punya istri piaraan. Hidup dalam perzinahan. Puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah robah. Semuanya udah saya tinggalkan. Tinggal blue film sama onani yang masih saya kerjakan. Ini yang saya bilang, saudaraku. Ini cuma perubahan. Tapi yang Tuhan minta adalah pertobatan. Turn around. Berubah 180 derajat. Sampai kita menuju menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen itu indah selama kita mengarah kepada Kristus. Amin. Kita akan diuji. Kenapa Tuhan harus uji kita? Karena ada banyak hal yang Tuhan ingin bersihkan hidup kita. Kadangkala kita karakternya nggak bagus. Kadangkala kita udah pelayanan, karakter kita nggak bagus.
Kalau kita udah marah sama orang, kalau perlu kita injek tuh orang. Ya, kadang-kadang karakter kita nggak bagus. Kita suka egois. Sampai kita pelayanan, tapi kalau di rumah kita, aduh minta ampun. Suami stres, istri stres. Kenapa? Karena dia lihat, ini orang pelayanan di gereja mirip malaikat. Tapi kalau di rumah sama Lucifer beda-beda tipis. Nah ini Tuhan mau uji. Tuhan mulai bersihkan. Kita diberikan hati yang lembut. Kita diberikan hati yang mau sabar. Kita diberikan hati yang mau ngalah. Siap nggak? Nah ini persoalan. Di sini kita nggak kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus diuji. Sama-sama bilang sama saya, kita harus diuji. Dan kiri kanan saudara bilang sama dia, siap nggak? Kalau soal berkat sama mujizat, Tuhan itu pasti. Amin. Sama-sama bilang sama saya, berkat dan mujizat itu pasti. Tetapi sebelum Tuhan serahkan berkat dan mujizat, dia uji dulu. Dia uji. Dia bersihin dulu. Dia bersihin habis dulu. Dia cabut kesombongan. Dia cabut karakter yang gak benar. Dia cabut hati yang gak bersih. Dia ubah semuanya dulu. Karena Alkitab bilang, anggur baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Amin. Kalau anggur baru itu mau masuk, kita kan kadang-kadang nyanyi kan enakan, anggur baru tercurah, ya kan? Sampai ada anak yang bercandain, anggur baru tercurah. Gue sampai kelilipan kan. Gara-gara curahnya itu soalnya, ya, bukan soal anggurnya, curahnya itu. Ya, kelilipan gue. Baptisan persik katanya gitu. Katanya El Shaddai tidak membaptis, kok ini membaptis? Curah oleh darah Yesus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah saya mau tekankan sekali lagi buat saudara, kita perlu diuji, kita perlu diproses sama Tuhan. Amin. Tuhan izinkan pencobaan buat kita supaya makin hari makin sempurna. Ayo mari jadi orang yang tidak mencintai dunia. Kalaupun air mata saudara harus mengalir, biarlah hati sudah tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Kalaupun tantangan ada di depan kita, kita bilang terima kasih Tuhan. Aku tetap mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Orang-orang yang Tuhan pakai harus lewati ujian. Orang-orang yang Tuhan pakai harus lewat proses. Daud mulai hanya jadi pemain kecapinya Saul, lalu kemudian menjadi pembawa senjata, diproses habis, sampai hatinya mulai tertuju kepada Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan kita mencintai dunia. Kalau sudah lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh. Dan keinginan roh kata Alkitab apa? Berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Nah, Alkitab bilang keduanya apa? Bertentangan. Nggak, Alkitab bilang kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Coba saudara lihat 1 Yohanes pasal 2. Ayat 15 jelas bilang, janganlah kamu apa? 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu apa? Mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka apa? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi Alkitab bilang, kita nggak bisa bilang saya mengasihi Bapa. Pada saat yang bersamaan saya nggak kuat dengan pencobaan. Saya nggak bisa bilang saya mencintai Bapa. Pada saat yang bersamaan saya nggak sabar. Nggak bisa bilang saya mencintai Bapa. Tapi pada saat yang bersamaan saya bilang saya nggak kuat dalam melaksanakan firman Tuhan. Saya nggak siap berkorban dalam melayani Kristus. Alkitab bilang itu sebuah kebohongan besar. Kenapa? Karena barang siapa yang mencintai Bapa, maka dia akan tidak lagi mencintai dunia. Amin. Sehingga ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Tetapi apa? Haleluya. Orang yang melakukan kehendak Allah, walaupun dia harus berkorban, walaupun dia harus sabar, walaupun dia harus tekun, walaupun dia harus melewati masa-masa sengsara, kita bilang apa? Akan tetap hidup sampai apa? Selama-lamanya. Dengar baik. Dari mana kita bisa melihat bahwa saya mencintai dunia? Orang yang mencintai dunia makin hari makin jauh dari Tuhan.
Orang yang mencintai dunia, makin hari hidupnya akan mengalami makin ketertekanan. Mungkin dia masih dalam pelayanan, tapi suasana sorga mulai hilang dalam hidupnya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, saudara, tantangan boleh ada, orang yang fitnah dia boleh ada, orang yang iri sama dia boleh ada, orang yang rancangan yang jahat buat dia ada, tapi Alkitab berkata dia tetap hidup. Artinya dia tetap menang, artinya dia tetap lihat mujizat, artinya tetap damai sejahtera Allah memerintah dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini, haleluya, puji Tuhan, untuk bagikan berkat dari firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa malam ini ia akan terima mujizat dari Tuhan? Oh haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, amin. Saya percaya perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman mujizat, amin. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Kristus pasti akan menerima sesuatu yang baik. Amin. Karena saya percaya Yesus selalu punya yang terbaik buat kita. Dunia banyak bisa berikan janji, tapi dunia tidak bisa berikan kepastian. Tapi Kristus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Hari ini saya mau bicara tentang orang percaya yang mencintai dunia. Saya perhatikan hari-hari ini ada gelombang baru di dalam kekristenan. Orang senang kalau disebut sebagai Kristen yang modern. Jadi sekarang kekristenan dibagi dua. Ada kekristenan yang ortodoks, ada kekristenan yang dianggap kolot, ada kekristenan yang modern. Ada banyak orang yang bilang, kita mah walaupun Kristen mah modern. Kita walaupun Kristen ke diskotik tetap jalan. Tapi hati kita tetap melekat sama Tuhan. Karena Tuhan gak lihat luar, Tuhan lihat hati. Kita walaupun Kristen pakai rok mini, pakai baju yang terbuka gak apa-apa. Karena Tuhan gak lihat luar, Tuhan lihat hati. Kita walaupun Kristen mau pakai anting kayak, mau pakai tato kayak, mau pakai segala macam nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat luar, Tuhan lihat hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini mulai model Kristen baru, yaitu jadi Kristen yang modern, ya kan? Nah, saya percaya bahwa hidup Kristen tidak ada pembagian. Nggak ada Kristen yang modern, nggak ada Kristen yang kuno. Kristen adalah Kristen. Amin. Anak Tuhan adalah apa? Anak Tuhan. Nggak usah jadi Kristen yang modern lah. Saya walaupun Kristen pendeta, tapi saya ke karaoke nggak apa-apa. Yang penting walaupun saya karaoke nyanyi lagu dunia, hati saya melekat pada Kristus. Sambil nyanyi, katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita masih bersama, kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta. Tok, hancur Mina. Ya kan? Sambil kitik-kitikan lagi nih sama wewe gombel sebelah kuntilanak. Tadi siang saya baru pulang dari Pontianak. Baru mendarat dari Pontianak. Saya mesti buat program di Pontianak, 2 program. Satu di di Monumen Ekuator, garis Khatulistiwa, panas minta ampun. Lalu satu lagi di Sungai Kapuas. Jadi saya ada orang yang ngejelasin buat saya tentang latar belakang kota Pontianak. Saudara tahu nggak? Kata kuntilanak itu dari nama kota sebetulnya. Jadi Pontianak itu sejarahnya dulu namanya Kuntilanak. Kuntilanak, siapa lagi yang bikin nama itu? Saudara tahu kan kuntil kan artinya kan ambil. Jadi rupanya di tahun 1771 ke sana banyak yang menyembah berhala di Pontianak. Jadi anak-anak diambil, di-offer, dipersembahkan.
Jadi banyak anak-anak hilang dipersembahkan. Makanya daerah itu namanya Kuntilanak. Lalu tahun 1771 mulai masuk dari daerah-daerah lain, masuk ke Pontianak. Terus mereka bingung, kok namanya Kuntilanak? Akhirnya diganti jadi Pontianak. Ponti itu ayunan. Ya kan? Lalu saya akhirnya khotbah saya bilang begini. Karena itu saudara-saudara, kita harus bangun rumah tangga yang bahagia. Kalau enggak hidup kita juga jadi kuntilanak. Anak-anak kita dirampas oleh setan. Tapi kalau rumah tangga kita bahagia, maka hidup kita Pontianak. Anak-anak kita diasuh dalam keluarga yang bahagia. Amin. Ya kan? Nah, bapak-bapak begitu. Banyak yang ada di karaoke sama kuntilanak. Ntar anaknya dikuntil. Lihat aja. Ya kan? Nah, yang saya mau jelaskan buat saudara, saya percaya hidup Kristen gak ada modern Christian dan gak ada old style fashion Christian. No. Yang saya percaya hidup Kristen adalah hidup Kristen. Sekali kita iring Kristus, kita hidup seturut kehendak Allah, kita berjalan sesuai firman Allah, dan kita lihat berkat-berkat Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus tulis surat ini ketika dia ada dalam penjara. 1 Timotius juga Paulus tulis dalam penjara. Tapi penjara di mana dia ada berbeda. Penjara yang Paulus ada dalam 1 Timotius itu penjara yang lebih terbuka. Banyak orang bisa mengunjungi dia. Tapi ketika dia dipindahkan di Roma dan dia masuk penjara di situ, itu lebih sedikit orang bisa datang. Salah satunya yang hanya boleh datang adalah Timotius. Karena itu Paulus tulis surat ini dan dia bilang, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Di ayat yang ke-6 Paulus bilang, 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai apa? Dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku apa? Sudah dekat. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah apa? Memelihara iman. Nah, di tengah penderitaan yang berat yang Paulus sedang alami, Paulus bilang, hei, anak rohaniku, hai Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10. Karena Demas, ini salah satu rekan yang cukup akrab, cukup dekat, dan cukup dipercaya oleh Paulus. Karena Demas telah apa? Mencintai dunia ini dan apa? Meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus sedang apa? Ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bahkan pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bilang begini, Demas, salah seorang rekan pelayananku, sekarang telah meninggalkan aku. Kenapa dia telah meninggalkan aku? Karena mencintai dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita mulai berpikir, orang yang mencintai dunia itu mungkin orang yang gak pernah ke gereja. Orang yang mencintai dunia itu mungkin mereka yang terlibat dengan pelacuran. Orang yang mencintai dunia itu mungkin orang yang koruptor, pendeta. Orang yang mencintai dunia itu orang yang gak mau terlibat dalam pelayanan. Saya terlibat dalam pelayanan. Saya pergi ke gereja dan mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, saya gak sempat ke rumah lagi. Dari kantor saya langsung ke sini. Itu kan tanda saya mencintai Tuhan. Saya hargai saudara untuk setiap pengorbanan saudara buat Tuhan. Tetapi apa artinya mencintai dunia? Nah, Paulus tidak sedang bilang tentang orang-orang yang belum bertobat. Paulus tidak sedang ngomong tentang orang
orang-orang jahat yang hidup dalam perzinahan. Paulus tidak sedang bicara tentang orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Paulus sedang bicara tentang seorang rekan pelayanannya. Orang yang bersama-sama dengan Paulus. Orang yang pernah mengalami penjara bersama dengan Paulus. Orang yang pernah mengalami perjuangan iman bersama dengan Paulus. Dan Paulus mulai berkata, Demas telah mencintai dunia dan karena itu dia meninggalkan aku. Nah, pertanyaan saya sederhana, apa ciri orang yang mencintai dunia? Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, seorang yang mencintai dunia adalah seorang, dengar baik, yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Saya ulangi sekali lagi, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau setiap orang ditanya dan berkata, kamu cinta Yesus enggak? Saya percaya setiap kita bilang cinta Yesus. Amin. Saya tanya pengedar narkoba yang namanya Yohanes, Yehezkiel, whatever, ya kan? Karena ada banyak juga pengedar narkoba, tapi namanya Kristen. Saya tanya sama dia, kamu mencintai Yesus atau enggak? Dia bilang, ya mencintai. Cuman ya kan? Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau tanya tentang mencintai Kristus, saya percaya setiap kita mencintai Kristus. Tetapi dengar baik, waktu kita harus melayani Yesus, ada harga yang harus dibayar. Sama-sama bilang sama saya, ada harga. Nah, kadang-kala persoalannya itu yang buat kita mundur. Itu yang kadang-kala buat kita nggak tahan. Itu yang kadang-kala buat kita berkata, Tuhan, saya kan udah serahkan semuanya buat Tuhan. Lalu kenapa gitu semuanya masih masalah? Tuhan akan menatap saudara dan bilang, katanya udah serahin semua. Kok masih bersungut? Kita kadang-kala kalau nyanyi, sama malaikat beda-beda tipis. Bener, apalagi kalau kita udah nyanyi lagu tadi tuh. Ku telah mati. Algozi mati. Lu betul, Algozi mati ditembak. Iya kan? Sudahlah, politiknya saya nggak tahu kenapa dia ditembak, bagaimana ditembak, saya tidak tahu. Yang pasti mati. Sampai di bandara. Kapan dia sampai di bandara? Kemarin malam kan? Jam 8 saya ditelepon. Tapi saya bilang saya lagi di Pontianak. Urus saya sendiri. Ya kan? Mungkin sudah menatap saya, waduh apa hubungannya dia sama Algozi? Ada hubungannya. Sama-sama cucu Adam. Jadi sampai jam 8 malam di situ. Keluarga bilang bawa langsung ke Madiun. Tapi polisi bilang tidak, mesti diidentifikasi dulu. Pertanyaan saya, lagi ribut begitu. Algozi bikin apa? Algozi bikin apa? Dia tidak tersinggung. Dia tidak bilang orang udah mati pakai identifikasi segala. Tega lu. Enggak tersinggung. Diam aja deh. Kenapa? Karena udah mati. Amin. Ada orang yang kadang-kadang sebelum mati ngomongnya besar. Lu kalau sampai gue mati ya, mayat gue aja lu gak usah lihat. Pertanyaan saya sederhana. Kalau waktu dia mati ini orang datang, persoalannya bagaimana? Yang mati bikin apa? Hah? Yang mati bikin apa? Diem. Gak mungkin dia bilang, ngapain datang? Orang kalau udah mati gak bisa tersinggung. Amin. Orang kalau udah mati gak bisa mengeluh. Amin. Orang kalau udah mati gak ada lagi yang dia khawatirkan. Amin. Siap nyanyi, ku telah mati. Tapi suami saya jengkelin saya. Belum mati nih ye. Jadi minggu depan kalau ada lagu itu lagi kita ganti. Ku belum mati, masih gregetan. Iya. Ada pemimpin pujian kalau sambil nyanyi suka bilang haleluya. Dia bilang, ku telah mati, haleluya. Ku telah mati, haleluya. Masih mending yang itu. Ada lagi yang nyanyi pemimpin pujian itu.
Karena lagu ku cari wajahmu, kata pemimpin pujiannya, ku cari wajahmu, haleluya. Temukan kasihmu, haleluya. Yang ketiganya nggak enak. Kau bukan Tuhan yang jauh, kan gitu. Kau bukan Tuhan, haleluya. Padahal Dia yang Tuhan. Iya. Ada pemimpin pujian mimpin itu. Lagu seperti rusa rindu sungaimu. Terus ada pemimpin pujian yang senang, pria saja, wanita saja gitu. Wanita seperti rusa. Prianya seperti apa? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sudah pikir orang yang mencintai dunia itu orang yang gak pernah ke gereja. Orang yang mencintai dunia, dengar baik, kadang-kala terlibat dalam pelayanan. Tapi bukan di El Shaddai, bukan. Yang di El Shaddai semua mencintai Tuhan. Amin. Ada juga sih satu dua yang kadang-kala iseng-iseng datang, ya kan? Nah, dan biasanya saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini nih yang bikin masalah. Gereja pecah, persekutuan pecah. Ini kadang-kala begini nih, orang-orang yang melayani Tuhan tetapi tidak siap berkorban. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Kenapa orang yang takut dan gentar suruh pulang? Karena orang yang seperti ini yang tidak siap berkorban, yang akan bicara di sini hal yang lain, menimbulkan banyak masalah. Nah, hari ini saya mau beritahu, waktu kita siap melayani Kristus, kita tahu ada tantangan, kita tahu ada masalah, tapi kita ingat janji firman Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Billy Graham berkata begini, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, but to serve Him costs everything. Amin. Waktu kita terima Yesus gratis, ya kan? Saudara dengar pendeta berkhotbah, saudara, ya Tuhan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gratis. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saya mau tegaskan lagi, to receive Christ costs nothing. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak ada harga yang harus kita bayar. Amin. Gak ada harga. Kita cuma cukup bertobat, mengaku percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak Allah. Tapi kalau kita mulai mau ikut Yesus, mulai ada harga. Mulai ada orang yang ngomongin saudara, dia sekarang ikut pelayanan ya, cari pelarian. Soalnya bisnisnya lagi jatuh, lakinya punya bini muda, punya anak di luar. Makanya lo lihat ya. Wih, kadang-kala mulut orang gereja, lebih tajam daripada mulut orang diskotik. Ya kan? Tapi kan ini kan bukan gereja, Ini kan kebaktian El Shaddai. Bukan gereja kan, gereja sudah masing-masing. Ini kan persatuan tubuh Kristus. Amin. Nah. Kadang-kadang mulut orang gereja begitu. Ya kan? To follow Christ cost something. Ada harga yang harus dibayar. Saudara yang tadinya merokok, akhirnya saya ingat ya, iya ya saya udah bertobat sekarang. Saya harus tinggalkan. Saudara yang tadinya bini piaraan, akhirnya mulai sadar, iya ya. Ya kan? Kan pendeta nggak berhak untuk bilang mau terima Yesus ya. Bini piaraan bukan. Bini piaraan agak mundur sedikit. Bisa didoain, cuman waiting list. Pesawat kali pakai waiting list. To receive Christ costs nothing. Hanya membutuhkan iman. But to follow Christ costs something. There is price to pay. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Ada harga. Saudara-saudara yang tadinya punya wewe gombel, ya kan? Waktu sudah tahu, iya saya udah iring Tuhan, saya harus tinggal ya. Saudara-saudara yang tadinya bisnisnya, aduh minta ampun. Setan pun sampai stres lihat sudah bisnis. Sampai setan bilang, gila gua aja gak gitu-gitu amat. Iya bener, ada orang kalau dia bisnis, aduh minta ampun. Setan sampai bulu kuduknya berdiri. Setan sampai bilang, ya ampun, nih orang berani banget.
Sampai orang bilang, lu bisnis kesetanan. Setan bilang, enggak. Gua yang kemanusiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Anak muda yang pacaran gak karu-karuan, ya kan? Ada anak muda yang kalau pacaran, aduh minta ampun. Padahal orang Kristen, wih, dia jamah, men. Segenap hidupku, wih, dia beri damai di hatiku. Semua berubah. Jangan ketawa, mikir. Anak-anak muda dikasih tahu main tuaan, ketawa. Kayak nggak ada rasa salahnya barang dikit. Tobat napa? Kalau bapak ibu saudara yang ketawain saudara mah pantas. Saudara anak-anak muda ikut ketawa. Gilbert nggak tahu ini katanya. Saudara yang saya mau jelaskan, waktu kita mau ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Amin. Saudara disakitin sama orang, kalau ikut naluri dulu, siapa yang nyakitin gue? Lu belum pernah gue tempeleng lu ya. Tapi sekarang udah jadi anak Tuhan. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar. Lama-lama gue gak tahan juga nih. Wah. Ada harga yang harus dibayar. Amin. There is price to pay. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi waktu we want to serve Him, waktu kita mau melayani Dia, maka harganya adalah everything. Harganya adalah segalanya. Sampai Paulus bilang apa? Aku telah turut disalibkan, mati bersama dengan Kristus. Amin. Makanya waktu kita nyanyi, ku telah mati, itu bukan lagu biasa. Itu sebuah sikap pernyataan bahwa Tuhan saya siap tinggalin semuanya. Saya mau jadikan Yesus yang paling utama. Dan selama saya jadikan Yesus yang paling utama, saya tahu saya tidak akan turun, tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala, dan melihat perkara yang besar. Haleluya. Amin. Jadi seorang yang mencintai dunia, jangan sudah pikir seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang gak pernah baca Alkitab. Jangan sudah pikir orang yang mencintai dunia, orang yang gak pernah ke gereja. No. Kadang-kala kita bisa mencintai dunia. Kenapa? Karena kita gak tahan dengan apa? Harga yang harus kita bayar. Amin. Karena kita nggak tahan waktu kita harus hadapi harga untuk sebuah pelayanan. Jadi yang pertama saya pelajari, ciri seorang yang mencintai dunia yaitu apa? Seorang yang apa? Tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Ada banyak orang pikir kalau saya melayani Kristus, saya nggak akan ada masalah dalam hidup saya. Ada banyak orang pikir kalau saya melayani Kristus, semua masalah saya akan beres. Karena Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Betul. Kalau kita cari kerajaan Allah serta kebenaran, semua akan ditambahkan. Tapi jangan salah. Tuhan juga mau cabut beberapa hal dalam hidup kita. Tuhan mau cabut kesombongan kita misalnya. Tuhan mau cabut kebiasaan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri misalnya. Tuhan mau cabut segala hal yang gak berkenan. Supaya apa? Supaya berkatnya dapat dicurahkan luar biasa dalam hidup kita. Sampai di sini kita ngerti mau saya? Berarti waktu kita siap melayani Kristus, ada harga, ada korban. Sama-sama bilang sama saya, ada korban. Kenapa Paulus tetap setia? Kenapa Demas meninggalkan? Karena Demas lama-lama gak tahan. Demas lihat, ternyata pelayanan pekerjaan Kristus membutuhkan begini banyak pengorbanan. Dan akhirnya Demas berkata, lebih baik aku lepaskan semuanya. Aku gak tahan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan jadi orang yang mencintai dunia. Jadi orang yang mencintai Kristus, karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan memperoleh selamatnya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Kenapa Demas meninggalkan Paulus? Karena dia tidak sabar menanti waktu Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada apa? Waktunya. In His time. He makes all things beautiful in His time. Di dalam waktunya Tuhan. Amin.
Tapi kadang-kala kita pikir iman dapat membuat Tuhan melakukan menurut waktu saya. No. Iman tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di waktu saya. Iman akan membuat saya mengerti waktu Tuhan dan membuat saya taat dan sabar dalam menanti waktu Tuhan. Saya percaya iman dan kesabaran adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Amin. Saya tidak percaya iman dan kesabaran itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang yang pikir kalau dia beriman, dia bisa paksa Tuhan untuk melakukan segala sesuatu persis seperti yang diharapkan. No. Yang saya percaya kalau kita beriman, kita akan mengerti isi hati Tuhan, kita akan mengerti time schedule-nya Tuhan, jadwalnya Tuhan, dan kita mulai sabar, kita mulai taat, kita mulai imani dan segala janji Allah berlaku luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena selalu saya bilang, antara janji, dengar baik, antara janji sampai mujizat ada jembatan. Dan jembatan ini bernama apa? Waktu. Amin. Jadi Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Tuhan berjanji, aku membela kamu. Tuhan berjanji satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga akan apa? Diselamatkan. Tuhan janji bahwa dia akan berkati kita berlipat kali ganda. Dia janji dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dia janji. Nah, tapi sekarang persoalannya antara janji sampai penggenapan, sampai mujizat, ada jembatan, dan jembatan ini bernama apa? Sama-sama bilang sama saya, waktu. Nah, persoalannya seringkali kita jadi orang-orang yang gak sabar. Iya kan? Kenapa persoalan Israel sama Palestina sampai hari ini gak selesai-selesai? Persoalannya cuma sederhana. Soal tidak sabar. Sarah sudah umur 80 tahun. Jangan bilang gak susah. Ngomong juga udah gak sulit. Karena sekarang ini sudah mulai coba. Dia lihat Abraham. Abraham juga sudah opa. Umurnya sudah 90 tahun. Rambutnya sudah mulai memutih. Ya kan? Tapi Alkitab janji sampai masa putih rambut kita tangan Tuhan menggendong. Makanya rambut jangan dicet. Kan sampai putih rambut Tuhan menggendong. Tuhan lihat masih hitam. Oh, belum digendong sama Tuhan. Malaikat bilang, ini menurut umur saya udah digendong. Tuhan bilang, enggak, masih hitam. Jangan jadikan ini Taurat baru ya. Jangan sudah bilang, Gilbert bilang nggak boleh cat rambut. Nggak ada hubungannya. Sudah mau pakai ICI juga boleh. Yeah. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saya mau ingatkan buat saudara, persoalannya, Sarah mulai lihat Abraham dan dia mulai pikir rasanya nggak ada harapan. Sarah pikir dia sudah oma dan dia lihat ini satu ini seopa. Sudah jadi opa. Dan akhirnya Sarah mulai usul sama Abraham. Karena Sarah udah bikin gak mungkin dia bisa punya anak. Ya kan? Batuknya aja udah susah. Udah ada echo batuknya. So, Sarah bilang sama Abraham, Abraham rasanya saya nggak mungkin bisa mengandung lagi sama saya sudah lalu tua rasanya ini. Kalau mikir-mikir ini perut mau mengandung lagi susah sekali, nggak mungkin lagi. Tapi saya punya usul buat Abraham, gimana kalau tidur saja sama pembantu kita yang namanya Hagar. Saya bisa bayangin gak oma-oma 80 tahun hamil. Ya kan? Datang ke El Shaddai, oma-oma 80 tahun. Tolong doain ini, saya mengandung 4 bulan. Saya akan menatap dan bilang, oma bukan 4 bulan, kembung kali kembung. Kembung kali kembung. Masuk angin. Ya kan? Dan akhirnya Abraham tidur dengan Hagar. Lalu lahir Mail, Ismail. Panggilannya Mail. Nah ini akhirnya kan jadi bikin gara-gara kan? Bikin gara-gara. Sampai akhirnya Sarah sadar, iya ya, saya ini yang harus
mengandung. Dan akhirnya saudara-saudara, di umur yang ke-90 tahun, dia mengandung. Saya tidak bisa bayangin bagaimana Sarah ngomong sama Abraham bahwa dia mengandung. Bulan-bulan pertama cuma Mana Tuhan hari ini kok ngembung-ngembung terus ya? Karena zaman itu belum ada tespek, belum ada tespek. Mau tespek pakai apa, saudara? Pakai daun pisang? Nggak ada, belum ada tespek zaman itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidaksabaran menciptakan persoalan besar. Amin. Saya percaya bahwa seringkali persoalan kita, saya ngerti saudara cinta Tuhan. Amin. Siapa yang cinta Tuhan di sini? Amin. Saya ngerti saudara cinta Tuhan. Tapi kadang-kadang persoalannya kita nggak sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Kenapa seorang bercerai? Buat saya sederhana. Karena dia nggak sabar. Kenapa handphone bunyi? Itu juga nggak sabar. Ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kenapa orang bercerai? Karena nggak sabar. Alkitab sudah bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga pasti diselamatkan. Amin. Kalau engkau doa orang percaya akan memberikan kemenangan bagi saudara. Bahkan Alkitab berkata, kemenangan terakhir selalu berlaku bagi orang-orang benar yang berharap kepada Tuhan. Amin. Setan mau sudah menyerah di tengah jalan. Setan mau sudah putus asa, dan selalu makanya saya bilang orang yang menang bukan orang yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi orang yang menang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Artinya apa? Masalah ada, tantangan ada, dia bertahan sampai pada akhirnya dia tahu orang-orang yang sabar akan merebut kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Kalau doa saudara belum dijawab, bukan berarti engkau gagal. Kalau apa yang kau harapkan tidak terjadi, bukan berarti engkau gagal. Tapi kalau apa yang kau harapkan belum terjadi, artinya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa Demas akhirnya meninggalkan Paulus? Dia nggak sabar. Dia pikir masa ini penderitaan nggak selesai, penderitaan nggak selesai. Sampai kapan? Ada banyak orang Kristen akhirnya halalkan segala cara. Kenapa? Karena nggak sabar. Ada orang Kristen yang akhirnya pacaran dengan orang yang tidak seiman, menikah dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena tidak sabar. Habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Paulus, Petrus, kutunggu-tunggu lama sekali. Hanya ada Ahmad Abidin. Tidak ada rotan akar pun jadilah, katanya gitu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Bu, Pak, rekan-rekan muda, pelayan-pelayan Tuhan, orang yang sabar, orang yang bertahan sampai kesudahannya, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Makanya Alkitab bilang begini, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi daripada orang yang merebut kota. Saya sempat bertanya dalam hati saya, apa artinya orang sabar melebihi seorang pahlawan? Akhirnya saya ketemu, pahlawan itu punya dua prinsip dalam hidupnya. Merdeka atau mati. Betul? Bagi pahlawan hanya ada dua pilihan, merdeka atau mati. Tapi kenapa orang sabar melebihi seorang pahlawan? Karena orang sabar tidak punya dua pilihan. Orang sabar cuma punya satu pilihan. Merdeka berkemenangan, itulah janji Tuhan dalam hidupnya. Amin. Orang sabar tidak pernah akan mati. Ada banyak orang bilang, lu sabar, lu punya laki kayak begitu, lu sabar, diinjak-injak lu. Kalau gua jadi lu sih gua tinggalin laki kayak begitu, mau masih muda masih bisa dapat lu. La ilah, kalau lu ntar nenek, lu mau dapat siapa lagi lu? Saudara, dengar, orang sabar tidak akan pernah hancur. Amin. Orang sabar pasti lihat kemenangan. Lalu saya bingung kenapa kita bilang orang yang menguasai diri melebihi seorang yang merebut kota. Lalu saya pelajari bahwa setiap kota direbut ada korban jatuh. Setiap kota direbut ada korban jatuh. Setiap kota direbut ada korban jatuh. Tapi orang yang menguasai diri, dia menang tanpa korban. Ada banyak orang bisnisnya menang,
tapi rumah tangganya korban. Ada banyak orang, akhirnya pelayanannya hebat, menang, tapi bisnisnya korban. Hidup Kristen, waktu kita menguasai diri, kalau kita sabar, maka keluarga diberkati, pelayanan maju, dan usaha kita melihat berkat-berkat Allah mengalir luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ciri seorang yang mencintai dunia, yang pertama adalah orang yang apa? Tidak siap berkorban dalam melayani Kristus. Kalau kita siap melayani Kristus, kita harus siap berkorban. Amin. Bukan hanya korban tenaga, kadang-kala korban perasaan. Kadang-kala bagaimana kita harus menyalipkan daging kita dan berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi ini yang saya percaya, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kedua saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Sama-sama bilang sama saya pasti menang. Sekali lagi lebih semangat bilang sama saya pasti menang. Lihat kiri kanan saudara, bilang tapi sabar. Dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang tidak sabar. Suami-suami pulang rumah marah-marah. Jangankan anjing, ikan lohan aja gak berani berenang. Diem dia itu ikan. Ini dia nih, monster datang katanya. Ya kan? Istri-istri mulai gak sabar. Ya kan? Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, hanya orang-orang sabar yang akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Amin. Tuhan angkat Yusuf dari budak jadi Perdana Menteri. Pertanyaan saya sederhana, butuh waktu berapa lama? 1 minggu? 1 bulan? 10 bulan? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Dia memakan waktu yang sangat lama. Tapi bagaimana bisa mencapai di situ? Jawaban saya sederhana, sabar. Dia disakiti, dia sabar. Dia menghadapi masa yang sukar, dia sabar. Dia difitnah, dia sabar. Tapi dalam kesabaran, dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Orang-orang kaya bisa jatuh. Orang-orang pintar bisa dipermalukan. Orang-orang hebat bisa kehilangan segala-galanya. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan sabar, dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan senantiasa dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, siapa orang yang mencintai dunia? Sampai Demas meninggalkan Paulus. Yang ketiga saya pelajari, seorang yang mencintai dunia adalah seorang yang tidak kuat dalam menjalani firman Tuhan. Ini persoalannya. Kadang-kala kita bilang saya cinta Tuhan, tapi Alkitab bilang apa? Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus apa? Melakukan perintah-perintahku. Amin. Cinta Tuhan bukan cuma bisa nyanyi I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Mencintai Tuhan bukan hanya bisa nyanyi bahwa Lord, I just want to tell you how much I love you. Tapi saya percaya bukti kita mencintai Tuhan, lakukan firman. Kalau saudara bilang sama saya, pendeta saya cinta Yesus, tapi sorry saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab, maka jawaban saya sederhana. Saudara adalah orang yang paling munafik yang pernah saya kenal di muka bumi. Kenapa saya bilang saudara orang paling munafik? Mana mungkin kita bisa cinta Tuhan tapi tidak menyukai firman? Amin. Kalau kita mencintai Yesus, otomatis kita bukan hanya mau jadi pendengar, bukan hanya kita mau jadi pembaca, tapi kita mau jadi apa kata Alkitab? Pelaku firman. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Hah? Ngerti nggak? Manggut kenapa kalau ngerti? Masalah nggak ngerti nomor 2 dah, yang penting manggut dulu ya kan? Saya kalau dia tidak manggut kan saya tahu sudah ngerti, jadi semangat kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi yang saya mau ingatkan buat saudara, bahwa hidup Kristen itu sendiri bukan sekedar oh ya saya mencintai Tuhan. No. Hidup Kristen saya mencintai Tuhan dan saya akan melakukan firman-Nya. Amin. Karena kita berkata barang siapa yang mencintai aku, ia akan melakukan apa? Firman-Ku. Nah, kadang-kala di sini persoalannya. Kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi kemudian waktu saat kita mesti melakukan firman Tuhan,
Ketika cinta kita diuji, ketika cinta kita harus melalui batu ujian, akhirnya kita mulai berkata, Tuhan, berat. Saya cinta Tuhan. Tapi kalau suruh ngampunin orang seperti itu, sorry ya pendeta ya, aku bukan seorang malaikat. Kayak judul sinetron aja, aku bukan seorang malaikat. Siapa yang bilang saudara seorang malaikat? Udah ada sayap dong kalau malaikat. Ya kan? Mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta, saya cinta Tuhan. Tapi kalau hidup Kristen ini nggak boleh, itu nggak boleh. Berat banget. Jawaban saya sederhana. Kalau dasar kita cinta, nggak ada yang suka. Amin. Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, dan bebanku pun apa? Ringan. Pertanyaan saya sederhana. Firman Tuhan itu gampang nggak? Melakukan firman itu gampang nggak? Saudara orangnya pendiam ya, saya baru tahu. Pendiam sekali. Saya mau tanya sama saudara, melakukan firman Tuhan itu gampang nggak? Gampang atau susah? Mungkin saudara menatap saya dan bilang, susah jawabnya pendeta. Saya mau bilang susah, takut Tuhan tersinggung. Saya mau bilang gampang, sayanya yang tersinggung nanti. Lakukan firman Tuhan, gampang nggak?